Di Februari 2026 ini, uang 500.000 bisa buat apa? Sekali makan di restoran viral, habis. Beli sepatu diskon, 2 bulan kemudian sudah terasa biasa saja. Atau mungkin cuma lewat begitu saja tanpa jejak. Tapi bagaimana kalau saya bilang, 500.000 itu bisa diubah menjadi keran uang yang menetes setiap bulan, bukan dari bisnis yang ribet, bukan dari trading yang bikin deg-degan, tapi langsung dari negara. Ya, negara yang sama tempat kita bayar pajak, justru bisa jadi pihak yang rutin mengirimkan kita penghasilan. Banyak orang percaya kalau mau dapat gaji tetap dari negara, jalannya cuma satu, jadi PNS. Tes panjang, saingan ribuan orang, belum tentu lolos. Padahal ada cara legal, resmi, dan diatur undang-undang untuk menitipkan uang kita ke negara, lalu membiarkan negara yang bekerja membayar kita imbal hasil setiap bulan. Tanpa perlu seragam, tanpa absen pagi, tanpa lembur sampai malam. Ini bukan trik sulap, bukan celah abu-abu, tapi strategi yang jarang dibahas dengan cara yang simpel. Hari ini, saya akan bongkar 4 strategi titip modal paling relevan di Februari 2026. Strategi yang bisa Anda mulai bahkan dengan Rp500.000. Dan kalau Anda sabar menonton sampai akhir, saya akan tunjukkan bagaimana angka kecil itu bisa berubah menjadi mesin uang jangka panjang yang diam-diam membangun kebebasan finansial Anda. Jadi sebelum Anda menghabiskan Rp500.000 berikutnya untuk hal konsumtif, mari kita lihat bagaimana cara membuat uang itu justru bekerja untuk Anda. Sekarang, pertanyaannya, kenapa harus ke negara? Kenapa bukan saham gorengan yang bisa naik puluhan persen dalam seminggu? Kenapa bukan bisnis cepat kaya yang lagi viral di media sosial? Karena tahun 2026 ini kita hidup di era ketidakpastian. Inflasi tetap berjalan, harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik, biaya hidup makin terasa. Uang yang hanya diam di tabungan sebenarnya sedang pelan-pelan kehilangan nilainya. Dan di tengah kondisi seperti ini, prioritas pertama bukan untung besar, tapi bertahan dengan aman sambil tetap bertumbuh. Saat bisnis bisa bangkrut dan perusahaan bisa merugi, negara berdiri di level yang berbeda. Surat utang negara dijamin langsung oleh undang-undang. Artinya, selama negara ini berdiri, kewajiban membayar pokok dan kupon kepada investor tetap harus dipenuhi. Kita bukan sekedar menabung, kita membeli janji resmi negara yang tertulis secara hukum. Inilah yang membuat instrumen ini sering disebut sebagai salah satu aset paling aman di dalam negeri. Dan yang lebih menarik, imbal hasilnya seringkali lebih tinggi daripada deposito bank besar. Jadi ini bukan hanya soal aman, tapi juga soal efisien. Kita memindahkan uang dari tempat yang pasif ke instrumen yang memberi arus kas rutin. Alih-alih uang kita tergerus inflasi, kita justru membuatnya bekerja dengan sistem yang jelas, transparan, dan bisa diakses bahkan mulai dari nominal kecil. Inilah alasan kenapa strategi titip modal ke negara layak dipertimbangkan dengan serius di tahun ini. Sekarang kita masuk ke strategi pertama, SBN Retail seri terbaru yang biasanya rilis di awal tahun, seperti SR atau ORI. Ini adalah pintu masuk paling realistis bagi investor pemula yang ingin titip modal langsung ke negara. Anda tidak perlu miliaran rupiah. Dengan modal mulai dari sekitar Rp1 juta, bahkan kadang lebih fleksibel melalui platform distribusi digital, Anda sudah bisa resmi menjadi kreditur negara. Artinya, negara berhutang kepada Anda dan wajib membayar imbal hasilnya secara rutin. Yang membuat SBN Retail menarik di Februari 2026 adalah momentum suku bunga dan kebutuhan pembiayaan negara yang biasanya membuat kupon awal tahun cukup kompetitif. Kupon ini dibayarkan setiap bulan langsung ke rekening Anda. Bukan menunggu setahan, bukan menunggu jatuh tempo. Setiap bulan ada transfer masuk. Inilah yang saya sebut sebagai sensasi pertama punya gaji tambahan dari negara. Tapi di channel ini, kita tidak berhenti di sekedar menerima kupon. Kita bicara soal compound effect. Bayangkan setiap kupon bulanan yang Anda terima tidak dipakai untuk konsumsi, tapi dikumpulkan lalu dibelikan lagi SBN seri berikutnya. Lama-lama, Anda tidak hanya punya satu instrumen, tapi beberapa lapisan yang masing-masing membayar kupon. Ini bukan cuma titip modal, ini ternak arus kas. Misalnya Anda mulai dengan Rp500.000 atau Rp1 juta. Tahun pertama mungkin terasa kecil, tapi ketika kupon terus diputar kembali, efeknya seperti bola salju. Semakin lama, semakin besar.
Banyak orang gagal merasakan kekuatan SBN bukan karena imbal hasilnya kecil, tapi karena mereka tidak sabar dan tidak disiplin memutar ulang hasilnya. Padahal justru disitulah letak keajaibannya. Dan yang paling penting, SBN retail ini dijamin oleh negara. Jadi ketika pasar saham merah atau berita ekonomi membuat panik, Anda tetap menerima kupon sesuai jadwal. Stabilitas ini memberi ketenangan psikologis. Anda tidak setiap hari mengecek grafik. Anda tahu setiap bulan akan ada arus kas masuk. Inilah fondasi paling kokoh untuk membangun mesin uang jangka panjang yang tenang tapi konsisten. Strategi kedua adalah Project Based Sukuk atau PBS. Kalau SBN Retail membuat Anda menjadi pemberi pinjaman ke negara secara umum, maka PBS membuat Anda menjadi bagian dari proyek nyata. Ini bukan sekedar angka di layar aplikasi. Dana yang Anda titipkan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, jalan tol, jembatan, pelabuhan, hingga proyek strategis nasional lainnya. Uang Anda benar-benar bekerja di dunia nyata. Secara konsep, PBS adalah surat berharga syariah negara yang berbasis proyek. Artinya ada underlying aset yang jelas. Bagi investor yang ingin pendekatan lebih berbasis aset real dan sesuai prinsip syariah, ini menjadi opsi yang sangat menarik. Imbal hasilnya tetap kompetitif dan dibayarkan secara periodik, biasanya setiap bulan. Jadi Anda tetap mendapatkan arus kas rutin, tetapi dengan narasi bahwa Anda ikut membangun negeri. Coba bayangkan saat Anda melewati jalan tol baru atau melihat jembatan megah yang baru selesai dibangun di 2026 ini. Sangat mungkin sebagian dana pembangunan itu berasal dari instrumen seperti PBS. Dan sebagai investor, Anda menerima imbalan karena telah menyediakan modal di awal. Polanya sederhana, negara membangun, proyek berjalan, dan Anda dibayar karena ikut menjadi bagian dari pembiayaan tersebut. Dari sisi risiko, PBS juga termasuk dalam kategori surat berharga negara yang dijamin pembayarannya. Jadi, selama negara memenuhi kewajibannya, kupon tetap dibayarkan sesuai jadwal. Ini memberikan kombinasi antara stabilitas dan dampak nyata. Anda tidak hanya mengejar yield, tetapi juga merasa memiliki kontribusi terhadap pembangunan. Ada dimensi emosional yang membuat investasi ini terasa lebih bermakna. Bagi strategi jangka panjang, PBS bisa menjadi pelengkap SBN Retail. Anda membangun portfolio yang berisi beberapa seri dengan waktu jatuh tempo berbeda. Setiap seri membayar kupon di waktu yang sama setiap bulan. Hasilnya adalah aliran kas yang stabil dan terdiversifikasi. Dan semakin lama Anda konsisten menambah unit, semakin kuat posisi Anda sebagai pemilik modal yang dibayar rutin oleh proyek-proyek negara. Strategi ketiga ini cocok untuk Anda yang ingin tetap menikmati imbal hasil obligasi negara, tetapi dengan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dan praktis. Namanya reksadana pendapatan tetap dengan underlying mayoritas obligasi pemerintah. Sederhananya, Anda tidak membeli SBN secara langsung atas nama pribadi, tetapi menitipkan dana ke manajer investasi profesional yang mengelola portofolio obligasi negara untuk Anda secara kolektif bersama investor lain. Kenapa ini menarik dan relevan di 2026? Karena likuiditasnya jauh lebih fleksibel dibanding SBN retail yang biasanya harus menunggu jatuh tempo atau periode tertentu untuk dijual di pasar sekunder. Di reksadana pendapatan tetap, Anda bisa mencairkan dana relatif lebih mudah sesuai ketentuan produk, bahkan dalam hitungan hari kerja. Jadi, untuk Anda yang ingin tetap punya akses cepat ke uang darurat, tapi tidak mau sekedar parkir di tabungan berbunga kecil, ini bisa jadi jembatan strategi yang cerdas. Dengan modal mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000, Anda sudah bisa masuk tanpa beban besar. Dana Anda akan tersebar di berbagai seri obligasi pemerintah dengan tenor berbeda, sehingga resikonya lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu penerbitan saja. Dan karena dikelola oleh tim profesional yang memantau pasar setiap hari, Anda tidak perlu repot menganalisis pergerakan suku bunga atau membaca laporan ekonomi yang rumit. Cukup disiplin menambah dana secara berkala dan konsisten. Secara imbal hasil, reksadana pendapatan tetap biasanya mengikuti pergerakan yield obligasi negara di pasar. Ketika kondisi suku bunga stabil atau mulai menurun, nilainya bisa bertumbuh cukup menarik dalam jangka menengah. Memang ada fluktuasi harga harian yang terlihat pada grafik NAB.
Berbeda dengan SBN retail yang cenderung stabil jika ditahan sampai jatuh tempo. Tetapi, justru disinilah peluang tambahannya. Anda bisa mendapatkan potensi kenaikan nilai investasi selain dari kupon yang tercermin dalam kinerja portofolio. Strategi cerdasnya adalah menjadikan reksadana pendapatan tetap sebagai kantong likuid dalam portofolio titip modal Anda yang lebih besar. Uang 500.000 yang mungkin sewaktu-waktu perlu ditarik tetap bekerja di instrumen berbasis obligasi negara dan tidak menganggur. Jadi, bukan hanya aman dan produktif, tapi juga fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan hidup. Ini solusi realistis untuk Anda yang belum siap mengunci dana terlalu lama, namun tetap ingin merasakan mesin uang berbasis surat utang negara secara bertahap. Strategi keempat ini sering sekali dilupakan anak muda dan pekerja produktif. Padahal justru inilah salah satu alat paling kuat untuk membangun kekayaan jangka panjang, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, khususnya yang dikelola bank milik negara. Banyak orang mengira dana pensiun itu hanya urusan karyawan perusahaan besar. Padahal secara individu pun Anda bisa mendaftar dan menyetor rutin setiap bulan, bahkan mulai dari nominal yang relatif terjangkau. Bedanya dengan 3 strategi sebelumnya adalah fokusnya benar-benar untuk masa tua dan dirancang dengan insentif pajak. Iuran yang Anda setorkan ke DPLK bisa mendapatkan perlakuan pajak yang lebih efisien sesuai aturan yang berlaku. Ini yang jarang dibahas. Negara sebenarnya memberi diskon pajak bagi masyarakat yang mau disiplin menyiapkan dana pensiun. Artinya bukan hanya uang Anda berkembang, tetapi beban pajaknya juga bisa lebih ringan dibanding investasi biasa. Dana di dalam DPLK biasanya ditempatkan pada kombinasi instrumen seperti obligasi negara, deposito, dan sebagian kecil saham sesuai profil resiko yang Anda pilih. Jadi secara tidak langsung, Anda tetap memanfaatkan kekuatan surat utang negara, namun dalam wadah khusus pensiun. Hasil pengembangannya diakumulasi dalam jangka panjang, menciptakan efek compounding yang sangat kuat karena jarang disentuh atau ditarik sebelum waktunya. Keunggulan terbesarnya ada pada disiplin otomatis. Karena ini dirancang untuk pensiun, Anda cenderung tidak tergoda mencairkan dana untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek. Justru disinilah kekuatan tersembunyinya. Waktu menjadi sekutu Anda. Semakin lama periode investasi, semakin besar akumulasi hasilnya. Banyak orang gagal kaya bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena tidak punya sistem yang mengunci uangnya untuk masa depan. DPLK menyediakan sistem itu. Kalau 3 strategi sebelumnya adalah tentang membangun arus kas dan fleksibilitas, maka DPLK adalah tentang membangun benteng finansial jangka panjang. Ini cara paling strategis dan legal untuk menyiapkan masa tua dengan perlindungan pajak yang efisien. Anda sedang memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan negara, tetapi jarang dimaksimalkan. Dan ketika usia pensiun tiba, Anda tidak bergantung pada siapapun, karena Anda sudah menyiapkan mesin dana pensiun Anda sendiri sejak hari ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, angka realnya. Kita buat sederhana, tanpa rumus rumit. Misalnya mulai Februari 2026 ini, Anda konsisten menyisihkan Rp500.000 setiap bulan ke kombinasi instrumen tadi, SBN Retail, PBS, reksadana pendapatan tetap, dan DPLK. Kita asumsikan rata-rata imbal hasil bersih konservatif di kisaran 6-8% per tahun. Tidak muluk, tidak terlalu optimis, masih realistis untuk instrumen berbasis obligasi negara. Dalam 1 tahun, Anda menyetor Rp6 juta. Mungkin terlihat kecil, tapi dalam 10 tahun, total setoran pokok Anda sudah mencapai Rp60 juta. Dengan asumsi imbal hasil rata-rata 7% per tahun dan efek compounding berjalan konsisten, nilai portofolio Anda bisa mendekati atau bahkan menembus Rp85-90 juta. Selisihnya bukan dari kerja lembur Anda, tapi dari waktu dan sistem yang Anda bangun. Sekarang, kita tarik lebih panjang ke 20 tahun. Setoran total Anda menjadi Rp120 juta. Dengan skenario imbal hasil yang sama dan disiplin tanpa putus, nilai akumulasi bisa berada di kisaran Rp240 hingga Rp260 juta. Artinya, hampir 2 kali lipat dari total uang yang Anda setorkan. Di titik ini, kupon dan hasil pengembangannya sendiri sudah mulai terasa seperti mesin yang berjalan otomatis. Bayangkan ketika portofolio Anda menyentuh Rp250 juta dan menghasilkan rata-rata 7% per tahun. Itu setara sekitar 17 juta lebih per tahun,
atau kurang lebih 1,4 juta rupiah per bulan dalam bentuk potensi arus hasil. Dan itu baru dari 500.000 per bulan. Jika suatu saat penghasilan Anda naik dan setoran dinaikkan menjadi 1 juta atau 2 juta per bulan, dampaknya akan jauh lebih besar secara eksponensial. Inilah kekuatan matematika sederhana yang sering diremehkan. Bukan soal mencari imbal hasil fantastis 20% setahun, tapi soal konsistensi dan waktu. Mesin uang itu tidak terasa di tahun pertama atau kedua, tapi setelah 1 dekade, ia mulai berbicara. Dan setelah 2 dekade, ia bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda tidak bekerja. Pada akhirnya, strategi finansial bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling disiplin membangun sistem. Uang 500.000 mungkin terlihat kecil hari ini, tapi ketika ditempatkan di instrumen yang tepat dan dibiarkan tumbuh dengan sabar, ia berubah menjadi fondasi kebebasan finansial. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk mulai investasi. Justru dengan mulai sekaranglah Anda memberi kesempatan pada waktu untuk bekerja lebih lama bagi Anda. 4 cara tadi bukan untuk dipilih satu lalu dilupakan yang lain. Anda bisa mengombinasikannya sesuai profil resiko, kebutuhan likuiditas, dan tujuan hidup Anda. Mau fokus arus kas bulanan? Perbanyak SBN atau PBS. Mau fleksibel? Tambahkan reksadana pendapatan tetap. Mau benar-benar serius siapkan masa tua dengan efisiensi pajak? Maksimalkan DPLK. Strategi ini bukan teori, tapi bisa langsung Anda eksekusi setelah video ini selesai. Sekarang, saya ingin tahu, dari 4 strategi titip modal tadi, mana yang paling cocok dengan kondisi Anda saat ini? Tulis di kolom komentar alasan Anda memilihnya. Kita diskusikan bersama, karena di channel Strategi Finansial ini, kita bukan cuma bicara uang, kita membangun pola pikir jangka panjang. Dan kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan strategi out of the box berikutnya.